Ratu Tisha menjadi salah satu saingan dalam tanda petik Pak Amali. Tadi saya sebelum jeda menyampaikan itu Pak Amali. Pertanyaannya adalah tadi oleh perjalanan hidup kemudian Pak Amali memang dari awal katanya sangat concern dengan sepak bola dari tahun 90-an tadi diceritakan. Kemudian oleh kehidupan perjalanan hidup kemudian menjadi menteri. Jadi lebih dekat dengan dunia sepak bola. Dari titik Pak Menteri saat ini berada, Pak Menteri melihat masalah PSSI yang kayaknya dari tahun ke tahun kami masih melihat ada masalah ini, ada masalah itu tidak kunjung selesai masalah di PSSI. Apa yang Pak Menteri lihat dari titik Pak Menteri berdiri saat ini? Iya, kita terkaget ketika ada kejadian Kanjuruhan. Semua orang terkaget. Kita merasa bahwa ini biasa-biasa saja kan gitu ya. Tiba-tiba ada Kanjuruhan. Nah dari Kanjuruhan itu semua orang tersadar, pemerintah membentuk tim investigasi dan lain sebagainya. Kemudian FIFA dan AFC sampai turun untuk melakukan pembenahan dan transformasi terhadap persepak bolaan tanah air. Itu bahkan pada saat G20, itu satu-satunya G20 yang Presiden FIFA hadir dan pidato di depan kepala negara, belum pernah. Ini makin membuat saya berpikir bahwa memang kita harus melakukan sesuatu, mentransformasi, memperbaiki governance-nya, ya, tata kelola harus kita perbaiki, dan berbagai hal yang terkait dengan itu. Kita punya penduduk sekarang ini sekitar 270 juta jiwa. Kita belum bisa menghasilkan satu tim nasional yang baik. Yeah. Kompetisi kita juga masih belum tertata dengan baik karena jadwal. Tapi ini semata-mata bukan kesalahan PSSI. Saya kira dan saya mengapresiasi Ketua Umum PSSI sekarang, Pak Muhammad Iryawan, Pak Iwan Bule, sudah bekerja luar biasa. Nyatanya peringkat FIFA kita yang tadinya 179 pada saat beliau masuk, sekarang sudah 151. Tapi ternyata itu tidak cukup. Pak Iwan dan lain-lain sudah bekerja. Memang ini harus ada review total tentang ekosistem sepak bola kita. Oke, jadi dukungan pemerintah di satu pihak, tetapi dukungan pemerintah itu tidak boleh diartikan menjadi intervensi. Sebab FIFA sangat mengharamkan intervensi pemerintah. Kita pernah di-ban beberapa tahun yang lalu karena pemerintah masuk terlalu dalam. Nah, saya menjaga itu, saya menjaga batas, memfasilitasi dan mensupport federasi sepak bola dan olahraga-olahraga lain tanpa terkesan kita mengintervensi. Nah, di situ saya kok kenapa nggak masuk sekalian gitu loh. Ini mungkin poin yang bisa masuk ke hal itu, Pak Menteri. Bagi awam mungkin banyak yang belum tahu bahwa walaupun seorang Zainuddin Amali ini adalah menteri, tidak bisa serta-merta masuk dan mengurusi PSSI karena posisi independen dari asosiasi sepak bola setiap negara itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Mungkin Pak Menteri bisa lebih menjelaskan itu. Karena banyak yang bilang, Pak Menteri kan harusnya bisa ngurus juga dong cabang olahraga, termasuk cabang olahraga sepak bola. Ya, statuta FIFA itu sangat mengharamkan intervensi pemerintah. Dan kita sudah mengalami dampak itu. Nah karena itu selama 3 tahun saya begitu ada masalah PSSI pada saat tidak bisa kompetisi, pada saat COVID dan saya tetap bantu. Tapi hanya sekedar memfasilitasi kebijakan dan keputusan apapun, kompetisi kapan berjalan, pembinaan seperti apa, itu menjadi ranahnya federasi. Itu. Jadi alhamdulillah terjaga itu dan itu dilihat oleh FIFA. Makanya kemudian treatment perlakuan yang kita peroleh juga sespesial itu dari FIFA. Betul, ya? Dan menurut cerita dari teman-teman di football family, ya, baru ini terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah dan federasi dan PSSI. Bisa dilihat sejarah-sejarah sebelumnya selalu tabrakan. Sejarah-sejarah sebelumnya di Indonesia atau di Indonesia? Di Indonesia selalu kan tabrakan dan terakhir di ban itu kan begitu pemerintah membekukan ini. Saya memperlakukan saya adalah pembinanya,
dan PSSI adalah pelaksananya, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kita tabrakan. Hubungan saya dengan Jadi ada porsi masing-masing ya Pak Menteri. Ya, hubungan saya dengan Kang Iwan Bule sangat harmonis. Beliau kalau ada apa-apa, kadang malam beliau telepon, Kang lagi di kantor, saya mau mampir Kang. Ya, terus saya tanya, ya kita ada jalan keluar. Pada saat kompetisi nggak bisa jalan, PSSI nggak bisa mengajukan izin. Akhirnya saya harus berbicara dengan Kapolri, meyakinkan bahwa kita butuh kompetisi. Sudah setahun berhenti, dan pada saat setahun itu berhenti, kita kehilangan 3 triliun dari perputaran uang yang ada di kompetisi itu. Nah, saya lakukan, tapi sebatas saya menjembatani, saya melobi dan lain sebagainya. Jadi lebih clear, ada ranahnya masing-masing, dan sekarang Pak Menteri mau masuk ke ranah untuk mengurusi hal sebagai pelaksana tadi ya istilah Pak Menteri. Pak Menteri juga, ini orang awam pasti bertanya-tanya, Pak Menteri kan kalau jadi menteri bisa ngurusin cabang olahraga lain juga. Ini berarti menspesialkan sepak bola dong. Dan cabang olahraga lain enggak. Atau ada cerita sebenarnya tadi selain Pak Menteri bilang pergumulan itu sejak tahun 90-an, atau ada cerita lain yang membuat Pak Menteri saya harus memilih, saya harus mengurusi sepak bola. Ada hal lain? Satu hal yang sangat akhirnya membuat saya harus memutuskan masuk, Pak Presiden. Presiden ini sangat suka sepak bola dan punya perhatian terhadap sepak bola. Dan 70% Pak warga negara Indonesia suka sepak bola. Beliau sampaikan sejak 2015, satu-satunya cabur yang ada impresnya hanya sepak bola, yang lain nggak ada. Jadi sebagai pembantu beliau, saya lebih konkret lagi membantu Presiden. Keinginan beliau bagaimana sepak bola ini menjadi baik, menjadi maju, dan kita tertata dengan baik. Mudah-mudahan dengan langkah saya itu, makanya saya minta izin ke beliau. Minta izin, ya silahkan. Pak Presiden bilang iya? Ya, diizinkan, kalau nggak berani saya. Nggak berani, saya masih pembantu Presiden dan sadar diri, tanpa izin dari yang saya bantu, saya tidak berani mendaftarkan diri. Setiap pilihan itu kan ada konsekuensinya ya, Pak Amali. Sebelum kami nanti itu di hari pendaftaran, ini Pak Menteri datang hanya untuk meninjau atau ngasih formulir pendaftar? Oh, ngasih formulir pendaftar. Pasti ada konsekuensi dari pilihan Pak Menteri saat ini. Pak Menteri sudah menyiapkan segalanya dong. Konsekuensi apapun itu. Ya, pertama di publik berkembang, ngapain Menpora hanya ngurusin satu cabur, padahal dia berada di atas, bisa mengurusi dan membina lah semua cabur. Ini kok turun derajat. Udah, itu sudah di Pak Menteri tentu mengikuti narasi-narasi yang berkembang di publik ya. Itu turun kasta, turun derajat dan lain sebagainya. Banyak hal yang kemudian juga cabur-cabur ada yang risau. Ada. Cabur yang lain maksudnya? Iya, cabur di luar itu risau, menyampaikan kepada para pejabat, Pak gimana? Nanti Pak Menteri akan fokus ngurusi bola, kami akan dianaktirikan dan sebagainya. Saya memahami itu, kerisauan mereka, dan kemarin saya ketemu dengan Ketua Umum KONI pada saat pembukaan Ordinary Congress, dia sampaikan, Pak jangan tinggalkan kami. Banyak yang seperti itu, toh juga sekarang dengan desain besar olahraga nasional, prestasi semakin terukur, ada target-target yang harus dilakukan, gitu. Nah, itu hal yang masuk dalam perhitungan saya, dan kalau ditanya konsekuensi, saya kira konsekuensi yang paling saya tidak mau katakan itu berat, artinya yang harus saya juga akan terima nanti dengan perasaan cabur-cabur, dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman lain, ya harus berhenti dari Menpora. Itu konsekuensinya. Dan tentu gini, itu pun saya harus lapor Presiden. Apapun keputusan di Kongres luar biasa, Ordinary Congress, tahun 16 Februari akan datang hasilnya. Saya terpilih dan tidak terpilih, saya akan kembali lagi kepada Pak Presiden. Pak, saya gagal. Paling beliau ketawa. Atau saya terpilih, maka tentu konsekuensinya ini. Etikanya begitu. Tentu saya tetap masih pegang etika itu. Tidak fair. Kita sudah mengurus satu cabur, kemudian ada cabur lain juga yang masih harus ini. Dan saya tidak bisa fokus.
harus fokus, konsentrasi, dan saya harus detail melakukan itu. Dengan Presiden tampaknya komunikasi sudah sangat baik. Tapi Pak Menteri, nggak sayang kursi Menteri ditinggalkan untuk mengurusi PSSI? Sespesial itu PSSI, semenantang itu, seterikat emosi seorang Zainuddin Amali dengan dunia sepak bola tanah air, sampai mau mengorbankan itu dalam tanda petik. Ya, mungkin saya tidak akan karena ini tim kan, dengan ketua umumnya akan terpilih nanti dengan 12 esko yang lain, ya. Oke. Tetapi niat saya adalah mau melakukan sesuatu perubahan tentang sepak bola. Apalagi FIFA dan AFC itu memberikan dukungan lebih. FIFA itu sampai akan berkantor di sini dan itu sudah disiapkan. Ya, komitmen FIFA akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu epicentrum sepak bola Asia. Itu jelas. Mereka akan berkantor di sini. Itu kan sesuatu yang menantang. Sesuatu yang menantang, dan saya yang sejak dulu, saya ini sejak SD itu sangat suka bola. Sangat suka. Pulang sekolah nggak langsung ke rumah saya. Main di lapangan? Bukan lapangan juga, di bawah pohon kelapa. Itu dengan di kampung. Iya, di kampung. Itu pulang ke rumah udah belepotan dan sebagainya. Jadi ya sepak bola itu memang ya di dalam hidup saya adalah bagian yang sangat penting. Saya pulang dari kantor sejak di DPR, sejak ini saya tidak nonton berita, tidak nonton sinetron, tidak. Saya nonton pertandingan sepak bola. Apakah liga luar negeri, apalagi sekarang kan ada alat yang kita bisa Nah, dengan Pak Presiden, enak diskusinya tentang bola. Bahkan beliau sangat hafal nama-nama pemain dan lain sebagainya. Sekarang main di mana? Kemarin waktu AFF 3 kali berturut-turut, panas-panasan. Beliau saya temani untuk. Jadi saya makin oke, saya harus melakukan sesuatu terhadap sepak bola ini. Toh juga dengan saya melakukan ini, lebih konkret pengabdian saya kepada bangsa dan negara. Kalau kira-kira pakai kalimat begitu, karena banyak rakyat kita yang mengharapkan prestasi dihasilkan dari cabang olahraga ini. Pak Amali, jangan-jangan memori masa kecil itu yang membuat Pak Amali sampai menjaga, merawat mimpi sampai seusia sekarang, dan kemudian mau mengorbankan banyak hal hanya untuk mengurusi sepak bola. Jangan-jangan di luar sana banyak sekali anak-anak kampung yang memupuk dan merawat mimpinya lewat sepak bola. Jangan kemudian ada Zainuddin Amali berpuluh tahun kemudian bisa jadi menteri hanya lahir dari permainan sepak bola kampung, itu yang mungkin mempengaruhi betul kenapa Pak Zainuddin Amali punya ikatan emosi sangat luar biasa dengan sepak bola. Iya, di berbagai kunjungan kerja saya kadang lihat di lapangan ada SSB, ada anak-anak usia-usia sekolah SD lagi latihan dan lain sebagainya. Satu saat saya turun di mobil, beritahu stop dulu. Saya datang ke situ, kemudian saya tanya, ini gimana, kamu melatihnya sejak kapan? Gini-gini. Terus dari mana untuk ini? Ya dari iuran orang tua. Orang tua patungan untuk membiayai pelatih itu. Jadi sebegitu besar animo masyarakat dan orang tua yang punya mimpi untuk menjadikan anaknya bisa menjadi pesepak bola. Itu di kampung-kampung, Pak Menteri? Di kampung-kampung. Saya pernah itu, kemudian saya tanya, ada yang menggelitik buat saya. Kamu melatihnya dengan cara apa? Ya cara saya mendapatkan ilmu ketika saya menjadi pemain. Dan dengan bangga dia menyampaikan, saya dulu pemain klub ini di kabupaten ini. Dan itu saya lakukan, itu yang ke anak-anak. Nah, itu salah. Anak-anak seusia seperti itu tidak boleh dikasih kurikulum pelatihan orang senior. Nah, dia melatih anak-anak sesuai dengan dia dilatih ketika senior. Nah, ini kan banyak hal yang harusnya berjenjang gitu ya, sesuai dengan usianya. Misalnya kepala kan nggak bisa anak-anak dipaksa heading bola di situ karena masih sangat rawan. Wah, paham sekali sampai ke hal teknis begitu ya. Saya baru tahu nih. Saya cukup dekat dan sering bergaul dengan Pak Menteri. Saya baru tahu Pak Menteri punya ikatan emosi yang sangat kuat dengan sepak bola. Saya harus jeda. Usai jeda saya mau menanyakan beberapa hal juga kepada Pak Menteri. Jadi usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1.
like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.